Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin puding Indomie dong bun. Ini dia guys, puding Indomie telur ceplok super yummy. Ada yang suka nggak nih? Masya Allah, parah. Yang ini beneran enak banget karena ada perpaduan rasa manis dan gurih. Tuh seger banget guys. Pastinya juga sangat cocok untuk ide jualan. Oke, bahan dan cara membuatnya yaitu: pertama, untuk membuat puding dasar dan telur ceplok, sebaiknya siapkan secukupnya cup puding bentuk bulat dengan volume 200 ml seperti ini. Kemudian siapkan juga cetakan puding bentuk telur puyuh seperti ini, sisihkan. Selanjutnya kita buat larutan susunya dulu. Caranya yaitu tuangkan 300 ml susu UHT. Lalu tambahkan air hingga volume 1250 ml. Sisihkan. Berikutnya masukkan 75 gram atau sekitar 5 sendok makan gula pasir sesuai selera. 15 gram atau sekitar 1 sachet Nutrijel blend seperti ini. Masukkan 3,5 gram atau sekitar setengah sachet agar-agar bubuk seperti ini. Oke, masukkan 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung maizena. 1/4 sendok teh garam. 3 sachet pop ice rasa mangga seperti ini atau diganti dengan rasa lain juga boleh sesuai selera. Aduk rata agar tidak rawan menggumpal. Kemudian masukkan larutan susu yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata. Masukkan juga 80 gram atau setara dengan 2 sachet susu kental manis. Jika suka tambahkan juga secukupnya pewarna kuning muda. Aduk rata. Lalu sedikit warna orange seperti ini agar warnanya itu terlihat mirip dengan kuning telur guys. Oke, nyalakan api kompor, kemudian masak dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, setelah sekitar 14 menit dimasak atau ketika adonannya itu menjadi kental dan mendidih seperti ini, segera matikan api kompor, aduk sebentar agar uap panasnya berkurang ya. Lalu ambil secukupnya adonan dan tuangkan ke dalam cetakan telur puyuh seperti ini. Tuangkan sesuai kebutuhan saja guys. Sisihkan. Oke, kembalikan sisanya. Nah, untuk puding dasar yang tersisa ini sebaiknya segera tuangkan ke dalam cup puding yang sudah kita siapkan tadi. Tuang cukup setengahnya saja ya. Oke, biarkan hingga puding set dan mengeras. Selanjutnya kita buat flas santannya dulu guys. Untuk caranya yaitu 200 ml santan instan kental campur dengan air hingga volume 450 ml. By the way, untuk larutan santan ini jika suka juga bisa diganti dengan susu UHT ataupun larutan creamer sesuai selera ya. Dan berikutnya masukkan 45 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung maizena. 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung beras putih, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Lalu tuangkan larutan santan yang sudah disiapkan tadi. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta durian seperti ini atau bisa juga menggunakan pewarna kuning seperti ini sesuai selera ya. Oke, masukkan. Aduk rata hingga gula larut. Selanjutnya nyalakan api kompor dan masak dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga mengental dan meletup-letup.
Nah, setelah 5 menit dimasak, adonannya ini sudah mulai berat dan mengental ya. Segera aduk cepat. Setelah meletup-letup, segera matikan api kompor. Dan terakhir, tambahkan 20 gram atau sekitar 1 sendok makan margarin, aduk rata. Kemudian masukkan ke dalam mangkok tahan panas seperti ini. Lalu tutup dengan plastik wrap atau plastik apa gitu hingga plastiknya itu menempel ke permukaan fla seperti ini. Agar nantinya itu tidak rawan berkulit. Nah, sekarang biarkan di suhu ruang hingga dingin. Pastikan flanya itu tidak disimpan di kulkas karena nantinya itu justru jadi mengeras. Catat, balik lagi ke puding telur yang kita buat tadi. Jika sudah dingin, segera keluarkan dari cetakan seperti ini. Dan tempatkan di dalam cetakan kue talam seperti ini. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Sekarang ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita bikin puding susunya guys. Caranya yaitu siapkan 100 ml susu UHT, kemudian tambahkan air hingga volume 350 ml. Sisihkan. Selanjutnya masukkan 60 gram atau sekitar 4 sendok makan penuh gula pasir, 3,5 gram atau sekitar setengah sase agar-agar bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata agar tidak rawan menggumpal ya. Lalu tuangkan larutan susu yang sudah disiapkan tadi. Aduk rata hingga gula larut. Selanjutnya nyalakan api kompor dan masak sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, segera matikan api kompor. Aduk sebentar hingga uap panasnya itu berkurang. Sekarang adonan puding susu siap digunakan. Oke, untuk membuat puding telur ceplok, maka tuangkan sekitar 1 sendok teh puding susu tadi seperti ini ya. Lakukan sisanya hingga habis. Kemudian biarkan hingga dingin dan mengeras. Selanjutnya untuk membuat potongan bawang merah, maka ambil kembali secukupnya puding susu, lalu tuangkan ke dalam 2 buah cetakan kue talam seperti ini. Dan diamkan hingga puding mengeras. Oke guys, selanjutnya untuk membuat potongan timun dan wortel, maka tuangkan 1 sendok sayur puding susu seperti ini. Tambahkan secukupnya pewarna orange dan hijau muda seperti ini. Lalu tuangkan ke dalam cetakan es batu setengah lingkaran seperti ini ya guys. Oke, tuangkan juga yang warna hijau. Nah, ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga dingin. Selanjutnya untuk membuat puding potongan ayam, maka jika ada siapkan cetakan ayam berbahan mika, boleh bagian paha seperti ini atau berbentuk sayap seperti ini sesuai selera. Kemudian tuangkan secukupnya sisa puding susu ke dalam cetakan seperti ini. Tuang sisa puding susu hingga habis. Dan biarkan hingga puding mengeras. Balik lagi ke puding bawang merah. Jika sudah mengeras, segera keluarkan dari cetakan. Ini dia guys hasilnya. Lalu tuangkan sekitar 1/4 gelas air seperti ini. Tambahkan secukupnya pasta atau pewarna ungu. Aduk hingga rata. Masukkan kedua puding tadi ya. Aduk rata. Dan biarkan hingga terendam sekitar 10 menit atau hingga warna ungunya itu terserap. Sisihkan. Oke guys, balik lagi ke puding timun dan wortel. Setelah mengeras, segera keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia guys hasilnya. Dan untuk membuat puding wortel, maka ambil puding warna orange, lalu sayat seperti ini.
Ya Allah yuk, kapan guli rampung kian? Yang guys kesel banget lah. Gereyang baik ket mau orang dia sabar babar belas lah. Jan. Oke, ini dia guys hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis. Dan berikutnya, potong dengan menggunakan pisau agar-agar seperti ini. Tuh, seperti ini guys bentuk pisaunya. Oke, ini dia guys hasilnya. Jokin. Wow, wis mirip banget karo wortel temenan kia lah yuk Jan. Kok bisa ya? Padahal agar-agar nggak nih sedeti api kayak ya. Oke, sisihkan. Sementara untuk membuat puding timun, maka tuangkan sekitar 1/4 gelas air seperti ini. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna hijau tua, aduk hingga rata. Masukkan puding timunnya, aduk rata, dan biarkan terendam sebentar seperti puding bawang tadi. Oke, setelah sekitar 10 menit segera tiriskan puding seperti ini. Lalu potong puding timun dengan menggunakan pisau agar-agar seperti ini. Nah, untuk puding bawang merahnya itu juga sama ya guys. Potong dengan menggunakan pisau agar-agar seperti ini. Atau jika suka juga bisa dipotong dengan menggunakan pisau biasa seperti ini, sesuai selera. Oke, sisihkan. Balik lagi ke puding potongan ayam guys. Setelah mengeras, segera keluarkan puding dari cetakan. Kemudian sayat sedikit dengan menggunakan pisau seperti ini. Agar mirip dengan warna ayam kecap, maka olesi permukaan puding dengan menggunakan sedikit pewarna coklat yang dicampur dengan warna kuning dan ditambahkan 2 tetes air seperti ini guys. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, agar tidak terlalu cemong gitu, setelah dikuas dan didiamkan sebentar, selanjutnya keringkan dengan menggunakan tisu ya. Dan ini dia guys hasilnya. Masya Allah, lucu banget guys ternyata. Nah, jika semua topping Indomie sudah siap, selanjutnya, hampir kelupaan ya. Balik lagi ke puding telur ceplok guys. Jika sudah mengeras, segera keluarkan dari cetakan seperti ini. Oke, sisihkan. Berikutnya, balik lagi ke adonan fla yang sudah kita buat tadi. Nah, bisa dilihat kan ya, walau didiamkan hingga agak dingin juga flanya ini tetap lembut dan tidak berkulit. Selanjutnya, tempatkan adonan fla ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu semprotkan ke atas puding mangga hingga menyerupai potongan mie seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Berikutnya, hias dengan menggunakan potongan puding susu yang sudah kita buat tadi. Ada ayam, wortel, timun, telur ceplok, dan potongan bawang merah. Jadi deh, Masya Allah, pudingnya cantik banget guys, parah. Yakin, ayo retung deneng lah. Jan. Satu resep ini ternyata bisa menghasilkan sekitar 10 sampai dengan 12 cup guys. Dan agar lebih nikmat, sebelum disantap sebaiknya simpan puding di dalam kulkas minimal 3 jam. Agar tetap moist jangan lupa ditutup ya guys. Kemudian lengkapi dengan sendok yang direkatkan dengan stiker seperti ini. Oh my god. Jika di packing begini, pudingnya itu jadi terlihat mewah, cantik, unyu, lucu. Paket komplit guys pokoknya. Pastinya juga sangat layak untuk ide jualan. Oh wow, amazing. By the way, untuk membuat potongan timun agar terlihat lebih segar dan nyata gitu, sebaiknya itu tidak dibuat terlalu hijau seperti ini. Jadi untuk bagian dalamnya itu sebaiknya dibiarkan berwarna hijau samar seperti ini ya guys. Atau seperti ini. Jika hijaunya itu dibuat lebih samar, maka dilihatnya itu juga lebih fresh dan mirip banget dengan timun aslinya ya.
Karena itu, saat membuat adonan timun, pastikan gunakan pewarna hijau muda. Cukup setengah tetes seperti ini. Aduk rata dan cetak seperti tadi ya. Atau agar lebih praktis, kita juga bisa cukup menggunakan adonan putih polos dengan tanpa penambahan pewarna sama sekali, seperti ini. Nah, ini dia guys. Setelah jadi, hasilnya itu terlihat lebih fresh dan lebih cakep dibandingkan dengan yang ini. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat puding Indomie telur ceplok ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.